Baik para mahasiswa, kita masuk pada part yang ketiga, atau bagian ketiga, kelanjutan dari konsep penyebab penyakit. Tadi kita sudah bicara mengenai postulat Koch. Apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya postulat Koch ini yang disampaikan oleh Robert Koch. Jadi Robert Koch ini orang yang pertama yang secara ilmiah mampu untuk mengisolasi beberapa agen, terutama pada agen penyebab penyakit TB, Mycobacterium tuberculosis, dan penyebab kolera. Apa isi dari postulat Koch itu sehingga ini sangat terkenal untuk menggambarkan hubungan antara sebab penyebab penyakit. Pertama, dari hasil percobaan Koch, dia mengungkapkan pertama agen itu harus ada pada setiap terjadinya penyakit. Ini disebut dengan faktor necessary tadinya. Jadi agen harus ada, maka baru timbulnya penyakit. Yang kedua, agen yang itu tidak boleh ada pada penyakit yang lain. Jadi pada penyakit kolera tidak akan kita temukan Mycobacterium tuberculosis. Tapi harus ada agen yang sesuai. Jadi satu agen itu ada menyebabkan satu penyakit. Postulat yang ketiga yaitu agen dapat diisolasi. Jadi agen dapat diisolasi dari tubuh orang yang terinfeksi tadinya. Dan jika ini kita isolasi, kita kenakan pada subjek yang sehat atau host yang lainnya yang pada kondisi sehat, itu akan menyebabkan penyakit yang sama pada orang yang sudah terinfeksi tadinya. Itu bunyi isi postulat yang ketiga. Yang keempat, agen harus dapat diisolasi dari binatang percobaan atau hostnya. Untuk memahami betul bahwa penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme yang khusus atau spesifik. Nah, dari hasil percobaan postulat Koch tentu ada kelemahan karena ini berkembang pada abad ke-19. Apa kelemahannya? Pertama, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu sulit untuk dikulturkan. Beda dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, campak tidak dapat menyerang semua hewan percobaan, kecuali hanya pada anjing kecil, sehingga sulit untuk menentukan pada saat kita menggunakan hewan percobaan. Yang ketiga, dapat menyerang anjing, tapi tidak dapat menyerang manusia. Maka harus ada host yang spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu kelemahan yang ketiga. Yang keempat, orang sehat yang terinfeksi virus sering tidak menimbulkan penyakit. Sehingga sulit kita mengidentifikasi virus ini menyebabkan penyakit tertentu juga. Ini yang kelemahan dari postulat Koch yang didapatkan dari hasil percobaan yang cukup lama. Nah, ini tadi konsep terjadinya suatu penyakit. Jadi dari teori Gem itu mengakhiri dari beberapa teori sebelumnya dari supernatural sampai ke teori Gem. Bisa katakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh faktor tunggal saja atau satu penyebab. Kedua, banyak dianut oleh pada era biologis saat pertama kali mikroskop dan jasa renik ditemukan. Penyebab penyakit itu dikelompokkan atas dua saja. Pertama dari faktor necessary, harus ada agennya baru timbul penyakit. Kemudian ada sufficient, faktor cukup ada. Ketika itu ada faktor penyebabnya, maka bisa menimbulkan penyakit. Inilah yang mendorong atau munculnya atau lahirnya postulat Koch. Nah, dari konsep multikausal. Dari konsep multikausal penyebab penyakit itu ada 4. Konsep segitiga epidemiologi yang berkaitan nanti dengan interaksi antara agen, host, dan lingkungan ataupun environment. Yang kedua ada konsep jejaring akibat atau web of causation. Disebabkan penyakit tidak tergantung pada satu penyebab, dia berdiri sendiri. Kemudian ada konsep roda atau the wells. Kemudian ada konsep P. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk menggambarkan bagaimana teori segitiga epidemiologi atau triad epidemiologi ini, teori ini menggambarkan penyebab penyakit yang disampaikan oleh John Gordon. Teori ini menjelaskan terjadinya penyakit itu hasil dari interaksi 3 faktor utama tadi. Yang pertama ada agen atau penyebab penyakit, bisa dalam bentuk mikroorganisme, bisa dalam bentuk lainnya. Yang kedua, faktor kedua adalah host atau manusia sebagai penjamunya. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan atau environment. Nah, kapan terjadinya penyakit?
Dikatakan di sana bahwa penyakit itu muncul apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga faktor utama ini tadi. Jadi antara agen, host, dan environment. Nah, teori segitiga epidemiologi ini sebenarnya lebih cocok untuk menjelaskan munculnya penyakit atau terjadinya penyakit untuk kelompok-kelompok penyakit infeksi. Ini gambaran kondisi di mana tiga faktor utama dari triad epidemiologi. Jadi ada agen, ada host, ada environment. Nah, pada kondisi keseimbangan, ini orang akan sehat, di mana host, agen, dan environment berada pada kondisi yang seimbang. Kalau kita lihat pada apanya ya. Nah, kemudian pada model yang pertama, di sini terlihat kemampuan agen meningkat, sehingga dia lebih berat. Kemampuan agen meningkat pada suatu lokasi sehingga agen ini dapat memudahkan untuk timbulnya penyakit. Jadi agennya lebih banyak, populasinya mungkin banyak, maka akan timbul penyakit infeksi yang munculnya strain baru dari agen itu sendiri. Kemudian kita lihat model yang kedua. Pada model yang kedua ini adanya peningkatan kerentanan host terhadap suatu penyakit. Nanti ini terkait dengan sistem imunitasnya. Jadi host rentan terhadap suatu penyakit. Biasanya pada balita dia lebih rentan untuk timbulnya penyakit. Kemudian sehingga ini berat. Jadi agen bisa lebih mudah untuk untuk menginfeksi host. Nah, biasanya pada usia balita, kemudian pada lansia, ini merupakan kelompok-kelompok rentan. Jadi posisi modelnya seperti ini. Yang ketiga, di sini ketidakseimbangan terjadi lebih disebabkan oleh terjadinya pergeseran faktor lingkungan, sehingga nantinya memberatkan host. Nah, pergeseran atau perubahan kualitas lingkungan itu akan merugikan atau akan berdampak terhadap penurunnya daya tahan tubuh host ini. Sehingga dia memberi ruang untuk terjadinya penyakit. Contoh, terjadinya pencemaran udara pada suatu lingkungan, sehingga nantinya akan menyebabkan menyebabkan saluran napas menyempit atau mudah terkena infeksi. Jadi dari model trias epidemiologi yang model 3. Nah, pada model yang keempat, ini juga disebabkan terjadinya pergeseran kualitas lingkungan yang nantinya memberatkan agen. Jadi terjadi perubahan lingkungan yang nantinya berdampak terhadap agen. Nah, perubahan kualitas lingkungan ini mempermudah atau menguntungkan terjadinya penyebaran agen. Jadi populasi agen itu akan bertambah sehingga lebih memudahkan untuk menyerang host ini. Contohnya terjadinya banjir akan menyebabkan air kotor yang mengandung kuman kontak dengan masyarakat dan lebih mudah terinfeksi. Trias yang pertama, faktor agen. Kita lihat, kita katakan tadi agen dikatakan sebagai penyebab penyakit dapat berupa unsur-unsur hidup ataupun yang mati yang dikelompokkan atas 3 kelompok, 5 kelompok besar. Pertama, agen biologis. Di situ ada virus, ada bakteri, ada protozoa, dan yang lainnya. Yang kedua, agen kimiawi. Jadi penyebab dari zat kimia luar tubuh dapat berupa zat racun, obat atau senyawa kimia. Kemudian agen fisika, terjadinya luka bakar, irisan, tikaman, dan lainnya. Yang keempat, agen nutrisi. Agen nutrisi itu terkait dengan kekurangan atau kelebihan nutrisi, seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan lainnya. Yang kelima, agen fisikis, penyebab penyakit kejiwaan atau gangguan tingkah laku.
Yang trias yang kedua, penyebab faktor host atau penjamu. Faktor penjamu tentu terkait dengan faktor intrinsik yang nantinya akan mempengaruhi individu untuk terpapar atau disebut dengan kepekaan susceptibility atau bagaimana merespon terhadap agen penyebab penyakit. Contoh umur, jadi umur tua atau lansia itu akan terjadi penurunan kemampuan. Kemudian suku bangsa, ras yang berbeda itu memiliki potensi yang berbeda terhadap infeksi penyakit dan perilaku. Adalah beberapa faktor yang menentukan risiko seseorang untuk terpapar terhadap agen. Umur, komposisi gen, nutrisi, itu yang disebut dengan ras di suku bangsa, itu berbeda, dan status imun adalah faktor-faktor yang nantinya mempengaruhi susceptibility dan respon individu terhadap agen. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau environment. Pada faktor lingkungan, ini merupakan bagian dari faktor ekstrinsik yang nantinya akan mempengaruhi interaksi antara agen dan peluang untuk terpapar. Faktor lingkungan yang termasuk ke dalam trias ketiga ini adalah faktor fisika, misalnya iklim dan karakteristik daripada geografi atau geologis pada daerah-daerah tertentu. Kedua, faktor biologisnya, vektor, serangga yang bisa menyebarkan agen atau penyebab penyakit. Yang ketiga ada faktor struktural, seperti kepadatan rumah, akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan rumah, dan itu yang bisa menyebabkan apa. Jadi kemudian kita lihat sedikit karakteristik segitiga epidemiologi, penjamu atau host. Penjamu itu resistensi, berkaitan dengan resistensi, kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Resisten tidak. Yang kedua adalah faktor imunitasnya, kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis, sehingga nantinya tubuh bisa kebal terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga ada faktor infectiveness, potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada yang lain. Yang kedua faktor agen. Dari agen beberapa hal yang menjadi penyebab infektivitas, yaitu kemampuan untuk masuk, bereplikasi, dan menginfeksi hostnya. Jadi infeksi tidak lain masuk dan berkembangnya biaknya agen pada tubuh manusia. Yang kedua faktor patogenesitas, artinya kemampuan agen untuk menimbulkan suatu reaksi klinis, yaitu patologis setelah terjadinya infeksi pada penjamu yang diserang. Faktor agen yang ketiga yaitu virulensi, itu derajat keparahan atau berat ringannya penyakit yang ditimbulkan oleh agen biologi. Kemudian toksisitas, jadi terkait dengan kemampuan agen untuk memproduksi reaksi kimia yang toksik dari substansi kimia yang dibuatnya. Yang kelima, invasitas, kemampuan agen untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan tubuh penjamu. Yang keenam, antigenisitas, kemampuan merangsang atau menstimulasi produksi antibodi dan penjamu. Nah, kalau dari faktor lingkungan, itu dua hal saja, dari sisi topografi dan geografi.